cinta sama Nabi nggak Bu? Cius Ibu, cius. Ini puasa memperingati Maulid Nabi berani dua anak ya Bu. Ibu-ibu curhat dua apa? Ayo, ah? Ada yang dua karung nggak? Hah? Barangkali ada yang dua cincin. Ada yang itu. Berarti orang sini beli semua. Ini kamu palsu. Kita ini kadang-kadang kalau dalam rapat ngomongnya total. Gimana nih Maulid Nabi? Hari ini setuju, satu dulu. Perjalanannya dari umur dari waktu aku kepada satu. Gimana biayanya? Kita menggunakan aja bantuan kita dari masyarakat mana? Seorang 51 rumah, 50 setuju. Pulang ke rumah kuningnya nanya, Pak, dari mana? Kurang rapat. Rapat di mana? Masjid. Sering amat rapatnya rapat dulu kan? Kapan mulainya? Hari itu. Penjelasannya dari mana? Babu atas mobil. Biayanya tabungan. Berapa Pak? 40.000. Apa tidak Bu? Hah? Mahal apa tidak? Benar nih. Terus apa yang setuju? Kata suaminya, tahu deh. Ada tuh paling jauh gak otak. Sudah tahu abang lagi sudah kerja, dia susah. Utang banyak, pakai minta patungan 50.000 mahal banget. Gak punya otak panitianya. Yang punya otak itu bukan panitia. Kita masyarakatnya saudara. Kita beli rumah, mampu beli motor, mampu. Beli mobil, mampu beli HP, kita jutaan, mampu. Masa 1 tahun sekali ditinta oleh panitia Maulid Nabi 50.000 kemahalan. Allah yang baik. Satu rumah 50.000 kemahalan. Padahal di rumahnya ada suami, ada anak 5. Suaminya Islam. Apa Islam? Anak kita Islam apa kafir? Artinya apa? Kalau satu rumah patungan Maulid 50.000, anak kita 3 plus kita dan bapak, akan namanya anak-anak itu sama dengan kita patungan tahu satu orang 10.000. Anak kita jajan sebulan 10.000 cukup apa tidak? Ongkos Tangerang Banten 10.000 cukup apa tidak? Tangerang Bogor 10.000 cukup apa tidak? Terus surga mikir. Boleh kadang suaminya baik, ibu-ibu jadi provokator. Lihat suaminya bawa tukang hutan, sini dulu, sini dulu. Buat apa dia banyak banget? Bawa tabungan Maulid Nabi. Banyak banget. Tapi kan semua masyarakat bareng-bareng. Apa ngebelah? Apa 500.000? Mau berapa cepet? Kami dia yang bawa. Apa ngerti dong? Ini kan tanggung bulan. Masa nyumbang mau digoreng? Aku ini kan minyak habis, bedak habis, letip habis. Dah, terus berapa? Bocah tuh kegedean, Pak. Itu kan 5 liter beras. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat ibu, ada jaminan daripada jinda Rasulullah. Barang siapa orang yang berani menginfakkan hartanya
mensedekahkan hartanya, bebankan harta untuk takdiman wa takriman li maulidi Nabi Muhammad. Balik double hartanya tidak akan pernah habis, bahkan hartanya akan terus ditambah dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu. Orang yang nyumbangin duit dikasih ke panitia maulid Nabi, subhanallah, Allah janji man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dari kamu 1, dari kamu 50, maka dari aku kamu kalikan saja, asalnya menjadi 10 kali lipat. Artinya apa? Kalau ibu nyumbang maulid Nabi itu 50.000 pulang dari sini, asal ibu yakin Allah akan kirim uang 500.000 buat ibu. Subhanallah. Ini jaminan daripada Allah. Gak usah kulit. Ibu mau tanya dulu gak, Bu? Mau gak? Benar nih. Mudah-mudahan jemaah di sini Allah kasih duit yang banyak tahun ini semua. Dan tahun depan semua bareng sama bapak-bapak berangkat ke tanah suci. Amin amin. Bukan saya siapa? Ngaji perlek. Dan kuat. Orang punya uang itu hebat. Dulu orang mau sakit harus capek, harus kasih medis apa. Sekarang orang pengen sakit harus pulang medis dulu. Sampai Sayyidina Umar beliau pernah menjelaskan, ijul dunya bil mal wa ijul akhirah bisyarihil amal. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat yang belum terlihat surga bisa kamu beli dengan duit. Makanya saya berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu pulang dari sini berkah maulid Nabi semuanya banyak duit. Orang banyak sakit, mesti tapak. Sekarang nggak usah lihat Daus Mini itu Daus Mini orang paling sakit di Indonesia. Kalau banyak duit, dia kalah kesaktiannya sama Daus Mini. Gimana nggak sakit anak kecil bisa bikin anak? Subhanallah. Jadikan peringatan maulid Nabi sebagai momentum untuk kita semua bercermin kepada akhlak yang mulia baginda Rasulullah. Bagaimana caranya? Baginda Rasul wafat, baginda Rasul tidak meninggalkan keris pusaka, tidak meninggalkan pedang pusaka, tidak meninggalkan batu mustika untuk kita umatnya yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Hanya 2 pusaka yang sudah jadi, nggak usah puasa, nggak usah tapak, tinggal kita pakai, kita amalkan. Dan ada jaminan dari baginda Rasul, manfaat sahabat barang, dan ada jaminan daripada yang mulia baginda Rasul. Siapapun orang yang menggunakan pusaka yang 2 ini, pusaka ini kemanapun selalu dibawa, lantabilu abadan, dia tidak akan sesat selamanya, dia tidak akan celaka selamanya. Pusaka itu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, yaitu hadis daripada yang mulia baginda Rasulullah. Quran pusaka kita. Sampai Allah menjelaskan, Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari seluruh kehidupan umat manusia, Al-Quran yang telah ditetapkan Allah
Paham? Allah turunkan Al-Quran 30 Al-Quran 114 surat Al-Quran ayatnya berapa? Hah? Quran ayatnya berapa? 6.666 ayat. Itu semua petunjuk daripada Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia. Sayangnya Quran mulai jauh dari kita, jauh dari rumah tangga kita, jauh dari kehidupan suami kita, tidak percaya mungkinan. Dulu bapak-bapak dulu kalau hari Jumat masuk masjid yang disampaikan Imam Syarif yang dibawa surat Yasin. Sekarang suami kita ke masjid yang disampaikan Maju Syarif apa HP? Hah? Waduh, namun suaminya jangan nyalahin saya. Dulu orang masuk masjid hari Jumat yang dibaca Al-Quran, surat Yasin, surat Tabarok, Ar-Rahman, Waqiah, pantas hidupnya barokah. Sekarang suami kita hari Jumat masuk masjid yang dibaca Quran apa SMS? Dulu orang masuk masjid itikaf di masjid sambil tiduran, yang dipinjam tasbih, yang dibaca dan yang dibuka Quran. Sekarang orang itikaf di masjid yang dipinjam HP apa tasbih? Kita mau ibu dulu, tenang, kita senang ya dulu, bukan yang dibuka apa? Sudah bukan Quran, bukan buku. Innalillahi wa inna ilaihi. Pantas hidup kita jauh daripada barokah. Dulu ibu-ibu masuk pengajian, di tasnya itu marhaba, deba, rawi. Sekarang ibu-ibu masuk pengajian, di tasnya HP apa juga? HP apa rawi? Seperti sama kalau kata gua. Subhanallah. Inilah akibat daripada kita menjauh dari Quran. Perjinahan nyaris jadi budaya. Dulu bagus di kampung-kampung. Saya juga yakin ini kan bukan dari kampung juga ya. Ada di kampung Jakarta, kampung Awit ya. Kalau dengar anak perawan hamil keluar kita berpikir banget keluar. Ngeri bang. Sekarang enggak. Bangga. Biar saja kalau yang penting dia tanggung jawab. Tahun 2009 BKKBN mencatat 75% remaja putri Indonesia statusnya gadis tapi sudah tidak waras. Ini BKKBN dan ini bukti nasional.
Innalillahi wa inna ilaihi. Yang lebih marah kesalahannya ada di kita juga orang tua. Terlalu memberikan kebebasan kepada anak-anak kita. Kita punya anak berada yang mau kemana, kuliah ada kemana sama pacarnya bebas, berbentak bebas, nggak pulang bebas. Kata saja nggak apa-apa toh. Sudah yang penting nanti pulang kok kesempat sama kacangnya. Ambil teh 100 tusuk, terus berpesan sup buat makannya. Ya memang baru 1 minggu pacaran putus, 5 bulan kemudian anaknya sakit mendadak, muntah-muntah, badannya meriang, lemes, mukanya pucat, bawa ke dokter, periksa, katanya gimana dok? Positif bu, alhamdulillah. Positif gimana? Positif, anak ibu martabaknya rusak, aja nggak habis. Hati-hati kita, hati-hati. Kita berdoa kepada Allah, lindungi. Yakin saudara, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad akan menimbulkan berkah di kampung ini dan akan mampu mencegah datangnya musibah dan bencana di kampung ini, insya Allah. Yakin kita itu. Ustaz, Maulid Nabi kan bid'ah. Di sekarang ini pun kalau di Bogor banyak gerakan apa namanya jam. Dulu di Aceh ada gak dibasmi sama pemerintah, udah bukan sama pemerintah, Allah mana dibasmi sama Allah dengan tsunami. Sekarang ini di Bogor banyak gerakan anti maulid, itu jauh lebih bahaya daripada gam yang di Aceh. Kenapa? Karena itu bisa memecah kesatuan dan persatuan bangsa kita Indonesia, bisa mengajak-ajak kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, zikir bid'ah, ziarah kubur bid'ah, mimpi di rumah gede banget kalau namanya. Makan selamat jalan bagi kita. Ustaz kan nggak ada dalilnya. Maulid Nabi di Quran. Bu, saya yang semua yang hadir ibu-ibu sama makannya nasi, betul ya Bu ya? Ada yang makan pasir ya? Nasi itu asal dari beras, betul Bu? Beras asal dari padi, nanam padi itu di pasar apa di sana? Artinya apa? Walaupun beras memang asal dari padi, padi ditanam dari sawah. Jangan beli di sawah, dolar, harus ke pasar. Artinya apa? Betapa gobloknya kalau ada umat Islam katakan Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi haram, tidak ada dalilnya dari Quran. Itu orang namanya nggak ngerti Quran, saudara. Ayo kita bersama-sama bilbaka, kita baca semua dalil peringatan Maulid Nabi dari Quran. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma
tasbih. Dan yang keempat, puji qadim hadis al-hadis, pujinya kita yang baru makhluk terhadap makhluk itu adalah semua milik Allah. Peringatan maulid Nabi ini termasuk puji hadis al-hadis. Artinya apa? Nanti kalau ada orang nanyain, kalian maulid Nabi mana Qurannya, tunjukin sama lu. Ibu-ibu tinggal jawab alhamdulillahirabbil. Ulah senyum. Tinggal ibu setik balik. Buya, Bapak, dulu berani mengharamkan maulid Nabi, membicarakan maulid Nabi, sampai tidak sedikit orang yang mengatakan maulid Nabi musyrik. Ibu tanya, dari mana lu tahunya? Quran surat apa? Ayat berapa? Selesai urusan. Insya Allah, justru inilah saya selalu berdoa, ya Allah, siapapun yang menghadiri peringatan maulid Nabi, semoga kita semua diakui umat Nabi oleh Tuhan. Sampai ulama mengatakan, Fatubal liman kana rahimuhu sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka maramihi wa marmah. Berbahagialah, beruntunglah, mulia kalian semua. Siapa orang yang mau memperingati maulid Nabi? Siapa lagi orang yang mau menghadiri peringatan maulid Nabi? Siapa lagi orang yang mau mensedekahkan hartanya digunakan takdiman wa takriman limaulid Nabi besar Muhammad? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah dapat sebagai hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah. Saudaraku, ibu bapak yang mendapat Allah, terasa dulu saja silaturahmi saya kepada para kesepuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, umi, mama, mohon maaf, ibu maaf. Sedikit pun tidak ada saya menyatakan itu nasihat ibu-ibu. Niat saya dari beberapa kesepuhan sesama silaturahmi. Karena silaturahmi bagian daripada ibadah wajib. Daripada silaturahmi kata Rasul, di antaranya yang pertama akan ampunkan dosa-dosa orang yang mau silaturahmi. Lalu yang kedua, Allah akan sehatkan orang yang mau bersilaturahmi. Apabila dia sakit, Allah akan angkat penyakitnya dari orang yang mau silaturahmi. Dan Allah tidak akan pernah mematikan orang yang mau silaturahmi kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Dan yang terakhir kata Rasul, orang yang mau bersilaturahmi rezekinya ada dalam jaminan Allah yang cukup min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang banyak, halal dan barokah tanpa capek, saudara. Jadi mohon maaf ya, penjelasannya bukan saya yang sedih itu. Mohon maaf kalau bapak-bapak silaturahmi saja. Mudah-mudahan nanti kalau ini betul-betul tinggal mampir rumah saya. Jadi rumah saya di bawah kebun raya. Jadi ibu ada tahu pernah jalan ke beberapa tempat. Nah, ada yang pernah di sana? Sudah enggak. Ibu dari Keramat Kapal lurus belok kiri, nanti ada bangunan 2 lantai yang depannya hitam. Itu kantor kecamatan. Jalan dikit 50 meter. Ada gerbang yang di rumahnya aja sama satpam di situ. Tapi ibu nggak boleh masuk karena itu makam orang. Rumah saya di belakang kecamatan. Jadi silakan ibu-ibu, jemaah, saudaraku, bundaku, bapak-bapakku yang ada di sini bisa silaturahmi sekali jalan di jalan. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini, kumpulnya kita di sini dapat menghapus dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa itu ya Allah, dengan berkah maulid Nabi, dengan syafaat baginda Nabi, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang kami ya Allah. Ampunilah suami kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Engkau yang salih dan solihah. Jadikanlah ya Allah tangan itu kami sebagai hamba Engkau
engkau yang soleh dan solihah, yang takwa kepada engkau dan Rasulnya, yang selalu berbuat bakti dan baik kepada kedua orang tuanya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.